Muqaddimah, yaitu kitab Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdhalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirati ala ta'abu bis-sinina wa bis-sunanil mustamirati lil mustarsyidina al-mahsusu bi jawami'il kalim wa samahatil din. Aku bersaksi, sungguhnya panutan kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah, utusan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah, afdalul makhlukin, lebih utama-utamanya makhluk, al-mukarramu bil Qur'ani, yang telah dimuliakan dengan Al-Quran, Al-Azizi, yang mulia, Al-Mu'jizati, Al-Quran menjadi salah satu mukjizat, Al-Mustamirati, yang terus berlangsung, ala ta'aku bisinina, sampai akhir zaman, wa bisunan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan beberapa sunnah. Nanti kita sampaikan sunnah itu apa. Al-Mustamirati, yang bercahaya, yang memancarkan sinar cahaya, lil mustarsyidina, kepada orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah. Al-mahsusu, yang dikhususkan di jawami'il kalimi, dengan beberapa kalimat. Usama'atid dini, dan menjadi keluasan atau kedalaman agama. Baik, jamaah sekalian, subhanahu wa ta'ala, syahadat yang kedua, kalimat syahadat yang kedua ini adalah syahadat Rasul. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini makna secara lafaz. Asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi tidak mesti melihat, tidak dengan saksi nikah. Maksudnya aku bersaksi di sini adalah meyakini. Ya, di dalam kitab Jawahirul Kalam, di Jawahirul Kalamnya, di sana disampaikan asyhadu itu maknanya adalah ayat itu, meyakini, membenarkan anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya panutan kita, pemimpin kita, bendoro kita, ya, Muhammad adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, abduhu, hamba Allah. Dan sekalian, subhanahu wa ta'ala, jadi kalau hamba ini adalah mengabdikan diri kepada Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu adalah abdu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Kemarin sudah kita sampaikan antara Rasul dan yaitu Nabi. Kalau Nabi man uhiya bil wahyi wa lam yu'mar bit tabligh, wa Rasul huwa man uhiya bil wahyi wa yu'mar bit tabligh. Nabi adalah orang yang diberi wahyu, petunjuk. Wahyu ini petunjuk lewat malaikat Jibril, dan dia tidak diperintahkan untuk dakwah. Dia tidak diperintahkan untuk tabligh, itu namanya Nabi. Kalau Rasul, orang yang diberi wahyu, petunjuk oleh Allah lewat malaikat Jibril, dan dia diperintahkan untuk tabligh. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum pasti Rasul. Dalam kitab Aqidatul Awam, Nabi dan Rasul jumlahnya adalah sama dengan sahabat Nabi, yaitu ada 124.000. Yang wajib diketahui hanya ada, yaitu 25. Ya, kemarin kita sampaikan ada Nabi Khidir, ada Nabi Sis, ada Nabi Samuel, ya, kemudian Nabi Uzair. Ya, kalau Nabi Isa, ya, itu dianggap Tuhan oleh orang Nasrani. Tapi kalau Uzair, Nabi Uzair itu dianggap
yaitu apa? Anak Tuhan oleh orang Yahudi. Nah, sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya wa habibuhu wa khaliluhu. Ini dua kata hampir, dua kata sinonim artinya sama. Habibuhu, Rasulullah ini adalah kekasih Allah. Muhammad ini adalah kekasih Allah. Bukti kekasih Allah diuji oleh Allah. Di dalam riwayat Rasulullah pernah bersabda, "Man ahabba imro'an." Ya, man ahabba imro'an. Ya, barang siapa yang mencintai seseorang, fahuwa abdu. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Innallaha idza qalahu 'abdan ibtala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka ibtalahu, Allah taala akan mengujinya. Rasulullah itu bisa disebut abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Habibuhu, Rasulullah ini kekasih Allah. Bukti Allah, tak bukti Rasulullah kekasih Allah, Allah taala uji. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Apabila Allah taala itu mencintai hambanya, maka Allah taala akan menguji. Ujian yang diberikan kepada hambanya itu bukan tanda kebencian Allah kepada hambanya, tapi ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Fir'aun ini dilulu, diistidraj. Fir'aun selama 40 hari gak pernah ke belakang. Jadi kalau ke belakang 40 hari sekali, gak pernah pilek, gak pernah batuk, gak pernah demam, nikmat dan nikmat terus. Fir'aun dilulu oleh Allah, nikmat dijor. Jamaah sekalian Subhanahu wa taala, rupanya Fir'aun lupa diri. Dengan diberi nikmat-nikmat oleh Allah, Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," saya pantas disembah orang-orang seluruh alam. Jamaah sekalian Subhanahu wa taala, makanya ada sakit itu adalah nikmat. Jadi sakit itu tidak semuanya ujian, bisa nikmat ketika bisa memposisikan di mana perintah Allah ketika sakit. Dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya sakit itu bisa mendatangkan pahala ketika syukur. Sakit disyukuri, bukannya terus tambah sakit, tidak. Ketika dia bisa memposisikan mana perintah Allah dalam waktu sakit, bukan dosa, tapi malah pahala yang dia dapat. Dan sekalian Subhanahu wa taala, alhamdulillah diberi sakit. Jadi sekalian Subhanahu wa taala, ketika dia bersyukur diberi sakit, bisa memposisikan yaitu dalam waktu sakit mana perintah Allah, mana sunnah Rasulullah, maka sakit tadi itu malah menjadi ladang pahala. Tapi beda. Ya, minggu kemarin pilek, minggu berikutnya batuk, ngomong kepada Allah, ya Allah, minggu depan apalagi? Nah, jadi sekalian Subhanahu wa taala, sakit kok malah ngeresuloh. Ya, sakit kok malah wadul, sakit malah marah. Nah ini sakit bukannya mendatangkan pahala, tapi malah menambah dosa. Habibu, Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Kemudian yang kedua, wa khaliluhu, Rasulullah ini adalah kesayangan Allah. Terus sekalian Subhanahu wa taala, seorang Rasul, seorang Nabi yang mendapat gelar Khalilullah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapat gelar Khalilullah,
kekasih Allah, kesayangan Allah. Jelas orang yang mendapat gelar Khalilullah pasti besar ujiannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari lahir sendiri sudah diuji oleh Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kecil bayinya dibuang di hutan. Yang menjaga seekor harimau. Makan minumnya dari mana? Dari jari-jarinya. Jadi kalau anak kecil kok ngemut jari, itu wajar. Itu bahasa anak kecil, bahasa bayi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam jari kanan keluar susu, jari kiri keluar madu. Dari kecil Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya ini sudah diuji oleh Allah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu menginjak usia dewasa, menginjak remaja, yuqalu fata Ibrahim. Ya sekalian, subhanahu wa ta'ala, para alim ulama tafsir menjelaskan yang namanya Ibrahim itu cerdas, Pak. Ya, Nabi Ibrahim itu cerdas. Bagaimana Ibrahim dalam mencari Tuhannya? Melihat anu, oh, Kak, melihat anu, oh ini bukan Tuhanku. Ya, terus sekalian, subhanahu wa ta'ala, Tuhanku adalah yang menciptakan. Nah, cerdas Nabi Ibrahim. Terus sekalian, subhanahu wa ta'ala, ya diuji oleh Allah ketika Namrud dan bala tentaranya berburu Ibrahim. Hancurkan Tuhan ya apa namanya itu sesembahannya, yaitu Namrud. Hancurkan semuanya, yang gede ya dihancurkan, kalungin gempa. Ketika mulai ya tempat ibadahnya rata dengan tanah kecuali patung yang besar, apa namanya itu ngalungin kapal, dikalungin kapal. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala setelah dicari-cari dari berita, rupanya siapa? Yuqalu fata Ibrahim, seorang pemuda namanya Ibrahim. Nah, anggap Ibrahim, terjadi dialog. Di antara dialognya jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, betul kamu yang apa namanya menghancurkan Tuhan kami? Tanya yang besar itu, bisa ngomong nggak? Dan sekalian subhanahu wa ta'ala nggak bisa. Kenapa kamu sembah? Oh, nggak bisa ngomong kok kamu sembah. Jadi sekalian yang dilihatkan subhanahu wa ta'ala, Ibrahim menunjuk satu. Jari telunjuknya kepada patung yang besar, jari empatnya menunjuk pada dirinya sendiri. Jadi Ibrahim nggak bohong. Tanya. Ya, ini bahasa mantek balaghah. Tanya yang besar itu, bisa ngomong nggak? Kenapa nggak bisa ngomong kok kamu sembah? Terus sekalian subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim itu cerdas. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya apa? Ibrahim dibakar selama 40 hari di dalam api. Tuh, malaikat menawarkan kepada Ibrahim, maukah saya tawarin bantuan? 3 kali malaikat Jibril memberi tawaran bantuan. Nabi Ibrahim hanya menjawab hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal, hanya zat yang mencukupi aku ini Allah, zat yang menolong Allah, zat yang mewakili Allah. Baru turun ayat ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Terus kalian subhanahu wa ta'ala, ujian berikutnya ya, selama 40 hari Nabi Ibrahim dibakar. Gak satu helai rambut pun gak ada yang terbakar. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah menikah. Lama menikah gak punya anak. Umur 80 tahun. Ya, Nabi Ibrahim berdoa dan berdoa dan berdoa. Ya, jauh sekalian subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi ada syaratnya, sunat dulu Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim sunat, gak lama kemudian punya anak. Nah, makanya dalam fikih dijelaskan jauh sekalian subhanahu wa ta'ala, Nabi yang pertama sekali sunat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian jemaah sekalian subhanahu wa ta'ala, setelah punya anak ya, ketika anaknya Ismail itu bisa diajak menginjak usia dewasa, bisa diajak berburu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni abauka fanzur madza tara qala ya abati asatu masatajiduni insyaallah minas sabirin. Terus sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk nyembelih putranya Ismail. Nah ini jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, ujian demi ujian demi ujian demi ujian, Ibrahim alaihissalam terima dengan sabar dan syukur. Maka Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi ujian yang diberikan hambanya itu bukan kebencian, tapi bentuk kasih sayang Allah. Abdul makhlukin Muhammad Rasulullah itu adalah Abdul makhlukin, Abdul utama-utamanya makhluk yang sempurna, ya, manusia sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul makhlukin, ya, makhluk yang paling sempurna. Al-Mukarram bil Quran, Rasulullah dimuliakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat, ya, yang terbesar bagi Rasulullah. Termasuk, ya, kitab samawi. Jadi kitab yang diturunkan dari langit ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi ada agama samawi, ada kitab samawi. Kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi kalau agama samawi, tauhid, Yahudi, Nasrani, Islam, ini namanya agama samawi yang langsung diturunkan dari langit. Rasulullah satu Abdul makhlukin, utama-utamanya makhluk. Yang kedua, Rasulullah dimuliakan dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah. Dan Al-Quran penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya tidak ada jaminan, yaitu apa? Kemurniannya. Tapi kalau Al-Quran dijamin kemurniannya sampai hari kiamat. Al-Quran adalah kalamullah, sumber dasar hukum, dasar-dasar hukum kehidupan manusia untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Menceritakan, ya, memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, memberikan kabar takut kepada orang kafir, menceritakan sebelum dunia, setelah dunia, menceritakan alam dunia, sebelum alam dunia dan setelah alam dunia, menceritakan sebelum hidup dan setelah hidup, yaitu mati. Al-Azizi, Al-Quran yang agung. Aziz itu agung. Al-Mukjizati, yang menjadi mukjizat. Nah, terus sekalian subhanahu wa ta'ala, mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah, ya, sesuatu hal yang luar biasa, di luar akal manusia, diberikan pada para nabi dan para rasul untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Itu namanya mukjizat. Nabi Musa tongkat, ya, Nabi Musa diberi mukjizat. Apa mukjizatnya? Tongkat. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang mati. Pada zaman Nabi Isa itu ilmu kedokteran sudah maju, obat-obat semua ditemukan, tapi belum ada ditemukan obatnya orang mati biasa hidup lagi. Nabi Isa diberikan mukjizat, yaitu apa? Bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini namanya mukjizat. Sesuatu hal yang luar biasa di luar akal manusia diberikan kepada para nabi dan para rasul untuk melemahkan musuh. Itu namanya mukjizat. Sekarang, sesuatu hal yang luar biasa di luar akal manusia, ya, diberikan kepada para wali-wali Allah. Itu namanya karomah. Ada wali 9, Sunan Gunung Anu, Sunan. Jangan sekalian subhanahu wa ta'ala, karomahnya sampai sekarang kita bisa merasakan. Jangan sekalian yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, orangnya sudah meninggal dunia, ya, tetapi karomahnya kita bisa merasakan sampai sekarang. Terus sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
suatu hal yang luar biasa diberikan kepada para wali, ya, wali kekasih Allah. Ini namanya karomah. Kemudian yang berikutnya adalah sesuatu hal yang luar biasa di luar akal manusia diberikan kepada orang-orang mukmin. Itu namanya makunah. Makunah, pertolongan Allah. Kemudian jemaah sekalian, subhanahu wa ta'ala, sesuatu hal yang luar biasa di luar akal manusia, ya, di luar akal manusia diberikan, ya, pada orang-orang bukan orang Islam ataupun orang Islam tapi dia bermaksiat, dan ini bukan bantuan Allah tapi bantuan setan, iblis. Itu adalah sihir. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala, ilmu sihir itu ilmu setan, ini ilmu tua. Sejak zaman Nabi Sulaiman, sejak zaman Nabi Musa sudah ada. Sihirnya Fir'aun, ya. Sihirnya Fir'aun meramalkan bahwasanya Fir'aun, kekuasaan kamu akan, yaitu apa? Akan hancur dengan lahirnya bayi laki-laki dari kalangan Israel. Dan sekalian belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Fir'aun mengeluarkan kepres, mengeluarkan instruksi, yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, sembelih bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dan biarkan bayi perempuan yang lahir dari kalangan Israel. Dan sekalian belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya mukjizat al-mustamirati, yang terus berkesinambungan ala ta'aqub sini, ya, sampai yaitu akhir zaman, sampai akhir tahun. Jadi Al-Qur'an, dan sekalian subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pedoman, ya, ini sampai hari kiamat. Beda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Taurat pada zaman Nabi Musa, lahir Nabi Isa. Nabi Isa diberi kitab Injil, Taurat gak laku, Injil yang laku. Kemudian turun Al-Quran, Injil gak laku, Al-Quran laku sampai hari kiamat. Makanya terus sekalian subhanahu wa ta'ala, zaman sekarang kok berpegang teguh pada kitab Taurat, Zabur, Injil gak laku. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala, karena kitab itu sudah disempurnakan, yaitu apa? Al-Quran. Atau zaman sekarang masih beragama Yahudi, Nasrani. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala nggak diterima. Kenapa? Karena sudah disempurnakan dalam ala ta'aqub sini. Jadi ya Al-Quran tadi itu terus berkesinambungan sepanjang masa sampai hari kiamat. Kemudian yang berikutnya wabisinina al-mustanirati lil mustarsyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan, yaitu apa? Dengan sunnah. Para alim ulama menjelaskan bahwasanya hadis dengan sunnah ini tipis beda, murabbi, beda ucapan sama arti. Hadis atau sunnah ma yata'allaqu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang berhubungan dengan Nabi, dengan Rasul, baik ucapan, baik perbuatan, baik hukum yang ditetapkan oleh Nabi, itu namanya hadis, itu namanya sunnah. Dan sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ya pernah bersabda, ma taraktu fikum amrayn, aku tidak meninggalkan kepada kalian kecuali dua perkara. Idza ma tamassaktum lan tadillu abada, apabila kalian itu berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Satu, kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah, yaitu sunnah Rasul. Al-Quran jelas, yaitu apa? Kalam sunnah, sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, ucapan Nabi, sunnah. Perbuatan Nabi, sunnah. Hukum yang ditetapkan oleh Nabi, itu menjadi sunnah.
Terus kalian subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kata sunnah yang ketika disandarkan kepada kalimat lain itu beda artinya. Kalau lafal sunnah disandarkan kepada kata Allah menjadi sunnatullah, itu artinya ketetapan Allah. Oh, itu mah sudah menjadi sunnatullah. Ada kebaikan, ada keburukan. Berarti apa? Ketetapan Allah. Yang kedua, sunnah Rasul. Kalau kita mendengar kata sunnah Rasul, berarti apa? Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi, itu namanya sunnah. Yang ketiga, kita mendengar, sholat kok dia kan sunnah. Nah, sunnah secara fikih, ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah secara fikih itu adalah beberapa perbuatan, baik ucapan perbuatan yang apabila dikerjakan ini dapat pahala, ditinggal tidak diadab dan disiksa. Seperti qobliyah ba'diyah. Ini secara fikih hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak diazab dan disiksa, tapi utama dikerjakan. Puasa sunnah, sedekah sunnah, sesuatu ya, baik ucapan ataupun perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak diazab dan disiksa. Itu namanya sunnah. Yang sekalian dilakukan oleh Subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi ya, sunnah secara fikih itu adalah apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak diazab dan disiksa. Sebagaimana dalam dasar hukum fikih ada wajib. Wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan. Ketika tidak, dosa. Yang sekalian itu namanya wajib. Sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggal dapat pahala. Kemudian yang berikutnya adalah haram. Haram itu sesuatu yang wajib ditinggalkan. Apabila ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan malah dapat dosa. Secara hukum fikih. Yang ketiga, sunnah, diamalkan dapat pahala, ditinggal tidak diazab dan disiksa, tapi utama dikerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah makruh. Sesuatu yang hendaknya, sesuatu yang apabila dikerjakan ya nggak apa-apa, ditinggal juga nggak apa-apa, tapi utama yaitu apa? Ditinggal. Itu makruh. Kalau mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan pun juga boleh. Jauh sekalian netral, itu namanya mubah. Jauh sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi Rasulullah SAW dimuliakan yaitu apa? Dengan beberapa sunnah. Al-mustanirati, yang sunnah tadi itu yaitu apa? Akan memancarkan cahaya, memancarkan sinar hidayah lil mustarsyidina, kepada orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah. Jadi orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi, ya, dia akan mendapat petunjuk dan hidayah lil mustarsyidina. Dan siapa yang menghidupkan sunnah Nabi berarti cinta pada Nabi, dan siapa yang cinta pada Nabi berarti yaitu apa? Bersama Nabi besok di surga. Al-mahsusu dijawami il-kali. Jadi hadis tadi itu jawab sekalian subhanahu wa ta'ala khusus, ya, khusus sunnah tadi itu khusus diberikan kepada Rasulullah SAW dijawab il-kalim dengan kalimat yang sangat simpel. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi ucapan Nabi, ya, perbuatan Nabi, hukumnya Nabi ini singkat dan padat, mudah dimahami. Kemudian yang terakhir wasama hati dini, dan Rasulullah SAW diberikan yaitu apa? Dengan keluasan agama, kejembaran agama. Sekali lagi dan sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala, jadi agama ini luas, pengertian agama yaitu luas, dalam, ya, dalam, samahah, keluasan, ya, keluasan, kejembaran yaitu agama. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai di sisi Allah yaitu apa? Agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islama dinan. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala, ilmu agama itu dalam, ya, ilmu agama ya dipelajari sampai mati belum habis, ya, itu ilmu agama. Tapi beda dengan ilmu ini sekian SKS selesai. Tapi kalau ilmu agama, terus sekalian subhanahu wa ta'ala itu adalah
Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga digolongkan dalam riwayat tadi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ibal jannah, dan semoga kita digolongkan riwayat yang tadi itu lan tadilu abada. Orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini tidak akan tersesat selamanya, baik di dunia atau di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, terus sekalian Subhanahu wa taala menarik, tapi waktu sudah menunjukkan jam sekian, masih ada waktu kira-kira 15 menit. Sebagaimana biasa pada bagian kedua ini adalah dialog tanya jawab. Mungkin ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan tadi ya mukadimah yang kami sampaikan, ataupun mungkin di luar mukadimah yang kami sampaikan. Untuk mengawali mengambil sunnah dan harapannya di kesempatan dari sebelah kanan. Silakan Pak disampaikan untuk nanya Pak, sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Jadi kalau Bapak tadi jelaskan bahwa setiap hambanya ini kan pasti akan diuji. Jadi contoh kasus pada Fir'aun tadi Pak. Kalau kita ketahui bahwa syirik ini kan sesuatu yang Allah paling benci. Apalagi kemudian Fir'aun ini sudah mengaku Tuhan gitu. Tapi karena rahimnya Allah, rahmannya Allah ini memberikan kesempatan gitu Pak, dengan mengirim Musa untuk memberikan apa istilahnya dakwah gitu, dakwah kepada istilahnya Fir'aun gitu. Nah kalau kita lihat ini hakikatnya apa gitu Pak? Apakah karena nanti Qarun akan bertanya, kenapa saya tidak ditegur gitu loh kalau saya melakukan salah gitu. Mohon penjelasan Bos. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa pergi sana kepada yaitu apa? Fir'aun. Fir'aun ini udah kurang ajar banget nih. Udah ngaku Tuhan. Nah, jauh sekalian Subhanahu wa taala ada kisah menarik. Para nabi, para rasul itu kepengen menjadi umat Muhammad. Karena umat Muhammad ini mulia, terakhir ke dunia, terakhir diutus, terakhir ya apa namanya itu masa hidupnya, tapi pertama sekali masuk surga. Itu akhir zaman. Lah Musa, Ibrahim, Musa, Isa doa kepada Allah. Allah waj'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan saya umat Muhammad. Allah Ta'ala tidak kabulkan menjadi umat Muhammad. Hanya Nabi Isa nanti ya akan menjadi umat Muhammad, meneruskan syariat umat Muhammad. Ya, tugas Nabi Isa adalah membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan mengajak umat akhir zaman untuk mengamalkan syariat Muhammad. Nah, yang lain-lain ini tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi riwayat hidupnya hanya diceritakan dalam Al-Quran, diantaranya Nabi Musa. Terus kalian Subhanahu wa ta'ala ada satu surat namanya surat Al-Qasas, itu menceritakan kehidupan Nabi Musa, dan hampir setiap surat itu ada cuplikan-cuplikan, yaitu apa? Sejarah Nabi Musa. Nah, terus kalian Subhanahu wa ta'ala ya setiap hambanya pasti akan diuji. Nah, setiap hambanya pasti akan diuji. Bukan manusia awam aja, Nabi Rasul aja diuji oleh Allah. Ya. Nabi dan Rasul sendiri pun juga diuji oleh Allah. Tanda ujian itu bukan tanda kebencian, tapi tanda kasih sayang Allah. Kemudian Nabi Musa dihadapkan yaitu apa? Seorang penguasa yang zalim, yaitu apa? Ramses Akbar II. Dalam sejarah bukan Fir'aun tapi Ramses Akbar II. Dalam Al-Quran itu adalah yaitu Fir'aun. Jadi kalau dalam sejarah Mesir kuno ya Fir'aun itu bukan zaman Nabi Musa saja. Sebelum Nabi Musa ya banyak Fir'aun. Tapi Fir'aun yang kecil itu Ramses Akbar II, yaitu apa? Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Nah, jauh sekalian belakang Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Fir'aun nanti tidak ada alasan kenapa saya anu sudah diutus, yaitu apa? Nabi Musa.
Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran sebenarnya ini adalah yaitu apa? Untuk ibro, untuk ibarat pembelajaran bagi umat akhir zaman. Bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah? Kalau ahli sejarah mengatakan ini di mumi, ya, ini mengikis akidah Pak. Sejarah, ahli sejarah, ya, mereka mengatakan bahwasanya kebiasaan raja-raja, bukan raja saja, orang-orang Mesir kuno, yaitu apa? Jasadnya dimumi, dikasih balsam, dikasih yaitu apa? Madu biar awet. Dulu belum ada formalin, sekarang ada formalin. Jadi sekalian subhanahu wa ta'ala, ini adalah pengikisan akidah. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala, ya, sendiri itu adalah yang akan menjaga jasad Fir'aun. Kisah menarik, Fir'aun ketika apa namanya itu tenggelam, amantu birobi Musa baru amantu birobi Bani Israel. Fir'aun ketika mau mati, sekalian subhanahu wa ta'ala, innallaha yaqbalu taubatahu malam yughfir. Allah Ta'ala selalu menerima taubat hambanya selagi nafas belum sampai tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai tenggorokan, stop. Kenapa? Tempatnya di akhirat diperlihatkan oleh Allah. Nah, ketika nafas sampai tenggorokan, Fir'aun mengatakan amantu birobi Musa wa Harun, amantu birobi Bani Israel. Terlambat kamu, Fir'aun. Terus kalau nafas sampai sini baru iman, terlambat, gak diterima. Terus sekalian bilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jasad Fir'aun ini ya gak diterima bumi, gak diterima laut. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala, yang lain-lain dimakan ikan, ya apa namanya itu syukuran ikan di Laut Merah. Giliran ketemu jasad Fir'aun pahit. Kenapa? Ngaku Tuhan, gak mau ikan. Kemudian mau dikubur, bumi gak diterima, yang pada akhirnya disimpan di museum. Ini menjadi pembelajaran. Ini loh, jauh sekalian subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya, tidak taat dan patuh pada perintah Allah seperti ini. Tidak hanya Fir'aun saja, Qarun. Bagaimana Qarun ketika masih miskin, dekat dengan Nabi Musa, apa kitab Taurat, bahkan Qarun itu adalah sepupu daripada Nabi Musa. Ketika kaya, datang utusan dari Nabi Musa untuk mengambil zakat, infak dan sedekah. Apa kata Qarun? Tidak ada hubungannya fakir miskin, tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini adalah harta saya, ini adalah usaha saya. Allah Ta'ala murka. Qarun dan apa namanya itu hartanya ditelan. Makanya orang Tanjung Bintang kalau nyangkul kok dapat batu akik ngomongnya apa? Harta karun. Padahal harta karun di Mesir sana, dan itu tidak akan ditemukan. Ini sudah ditelan bumi. Hartanya Qarun, emasnya Qarun nggak ditemukan lagi. Ini hanya sebagai peringatan bagi kita semua bahwasanya apa? Ini loh orang-orang yang tidak mau bersedekah, orang-orang yang tidak berkorban, orang tidak mau infak, nasibnya seperti kok ditelan bu. Itu ini satu lagi sampaikan tadi sedekah. Mengenai tadi Pak, jadi yang wajib tadi, memang hubungannya ketika nazar atau janji. Rukunnya ketika bagaimana nazar itu kan dia jadi wajib. Ini menarik. Dalam bahasa fikih itu ada istilah namanya nadar. Nadar itu sesuatu yang tidak wajib karena diikrarkan. Nadar tuh. Ini nadar tuh ma fi batni muharrara. Ya, dalam Al-Quran surat Ali Imran, ibunya Maryam, bapaknya Maryam, Ali Imran nadar. Ya, nanti kalau lahir laki-laki akan saya jadikan marbot. Jadi marbot itu adalah pekerjaan mulia. Ya, keluarga Imran, Hana itu nadar. Kalau lahir anak laki-laki menjadikan penjaga masjid Aqsa, tapi lahirlah perempuan. Jadi sekalian subhanahu wa ta'ala nadar. Sesuatu yang tidak wajib tapi karena diikirkan nadar maka hukumnya wajib. Contoh, kurban itu sunnah, muakkad bagi yang mampu. Tapi kalau dia nadar maka hukumnya jadi wajib. Ya, harus dikerjakan. Kalau nggak kerjakan dosa, kalau nggak mampu ya.
Kemampu mengenai kerjakan dosa, kemudian kalau dia nadar nggak boleh makan satu suapun, satu rambut nggak boleh ngambil, itu namanya nadar. Jadi sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi sesuatu yang tidak wajib tapi karena dinadarkan, diikrarkan, nadar tuh, maka jadi hukumnya wajib. Kalau nggak dikerjakan bisa kena hukum dosa. Yang kedua adalah janji. Janji ini jauh sekalian subhanahu wa ta'ala harus dikerjakan. Ya, aufu bil uqud di dalam surat Al-Maidah. Ayat yang pertama aufu bil uqud, yaitu apa? Tunaikan janji. Siapa yang tidak menunaikan janji, ini apa? Termasuk digolongkan orang munafik. Ayatul munafiki salah satu tanda orang munafik itu tiga. Satu, idza hadasa kadzaba, apabila berkata selalu bohong. Kalau kadang-kadang berarti belum munafik, Pak. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia itu apa? Mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia itu khianat. Jadi sekali lagi jawab sekalian subhanahu wa ta'ala, ya, sumpah dengan janji itu hampir sama. Sumpah wallahi billahi tallahi, ketika sudah sumpah tapi tidak dikerjakan maka ada kafarahnya. Memberikan sedekah fakir dan miskin 10 orang. Pertama, memerdekakan budak kalau ada. Kalau nggak ada, memberikan fakir dan miskin 10 orang. Kalau tidak mampu, yaitu puasa 3 hari berturut-turut, itu kafarahnya. Kalau belum, berarti apa? Masih menanggung, masih kena hukum dosa. Cukup ini menarik, tapi waktu sudah tepat untuk bisa dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat, dan juga derajat istiqomah. Amin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.